Tragedi Pengantin Berdarah karya Cynthia Nur Part 1. Melukisi calon pengantin. Tahun 1965, gadis cantik lekat dengan gaun pengantinnya itu masih tetap berdiri di hadapan seorang pemuda yang tengah melukisnya. Bagaimanapun, momen ini tak ingin terlewatkan begitu saja. Senyum itu begitu manis, buket bunga mawar merah tak terlepas sedetik pun dari genggamannya. Maria Wilhelmina, seorang gadis keturunan Belanda yang akan segera diperistri oleh laki-laki bangsa pribumi. Rupanya, penjajahan beberapa tahun yang lalu telah menyisakan beberapa gadis berambut pirang berbetah diri di negeri ini. Rasa kecintaannya pada Nusantara membuat Maria tak ingin kembali pulang ke negaranya meski kedua orang tuanya serta kekasihnya itu membujuk setiap hari. Ya, alasannya memang konyol. Menikahi bangsa pribumi hanya alasan untuk dapat bertahan di tempat jajahan leluhurnya. "Oh, Jansen, sudah selesaikah lukisannya?" tanya gadis itu kepada laki-laki yang sedari tadi menggoreskan kuasnya. "Sebentar lagi sayang, kurasa kau akan sangat menyukainya," jawab pria berambut pirang itu. Sekilas tampak Jansen melirik senyum ke arah Maria lalu kemudian membalik lukisannya. Maria berlari kecil, memeluk dan mencium laki-laki itu dengan lembut. "Ah sayang, kau selalu tahu apa yang aku inginkan." Maria tetap menciumi laki-laki itu. "Ya, tapi kau tak pernah tahu apa yang aku inginkan. Apa kurangnya aku bagimu?" Laki-laki itu terdiam saja menatap lukisannya. Maria melepaskan pelukannya dan kemudian menghela napas panjang. "Sudahlah sayang, kau sendiri tahu jika aku sudah terlampau cinta pada negeri ini. Jika aku tak menikah dengan pribumi, maka kedua orang tuaku akan membawaku pulang." Kedua mata Maria berarah kepada kedua orang tuanya yang tengah berbincang dengan sesama bangsanya. "Tapi kau pun cinta padaku kan?" Jansen seperti mencari sesuatu dari tatapan Maria. "Ketertarikanku pada negeri ini dan semua kenangan indah di rumah ini melebihi segalanya. Semua serasa menyatu di hatiku." Maria menatap ke arah jendela menyaksikan rindang pohon yang tertiup angin. "Jika aku lebih memilih tinggal di sini tanpa menikah dengan orang pribumi itu, maka keberadaanku akan terancam. Tentu karena dosa masa lalu bangsa kita terhadap mereka." Maria berbalik ke arah Jansen, duduk di sampingnya dan bergelayut dengan manja. "Biarlah anak ini menjadi kado pernikahan antara aku dan dia." Jansen mendengus kesal, memalingkan wajahnya. "Bahkan kau menganggap buah cinta kita sebagai hadiah pernikahanmu dengan laki-laki lain?" Maria melingkarkan tangannya ke leher Jansen, menarik wajah laki-laki itu kemudian mencumbunya dengan mesra. Beberapa orang yang hadir di sana hanya melirik sekilas dan kemudian sibuk kembali dengan aktivitas masing-masing. Kedua orang tua Maria hanya menghela nafas saja. Mereka pun tak habis pikir, kenapa putrinya sampai hati menukar cinta dengan laki-laki pribumi itu hanya untuk tinggal di negeri yang sempat dijajah leluhurnya. "Sayang," panggil Maria lirih, masih dengan mulutnya yang basah. "Aku akan berganti baju terlebih dahulu. Aku tak mau pakaianku terlihat kusut di hadapan calon suamiku nanti." Kata-kata yang cukup menyakitkan. Tanpa sadar, tangan itu meremas kuas hingga patah menusuk hingga berdarah tangannya. Sesaat Jansen mendongakkan kepala menatap Maria menaiki anak tangga menuju kamarnya. Darah dari tangannya bercucuran begitu saja. Dia bubuhkan darah itu di antara mawar-mawar merah di dalam lukisan. Jansen menutup matanya pedih. Darah itu seolah menjadi bukti cinta yang akan tetap ia bawa bersamanya. Tubuh yang molek itu sudah berganti pakaian dan menatap diri di hadapan cermin ketika seseorang mengetuk pintu kamarnya. "Masuklah," seru Maria dari dalam, masih lekat memperhatikan kerampingan perutnya. Jansen memburu tubuh itu, memeluknya dari belakang. "Kumohon, pulanglah bersamaku. Kita akan besarkan anak ini bersama." Laki-laki itu menciumi perut Maria. "Ini anakku. Kumohon, kau jangan biarkan orang lain menggantikan posisiku sebagai ayahnya. Akulah ayahnya." Jansen terus saja menciumi perut itu dan sesekali mengelusnya dengan lembut. Perih, ya, itu yang Maria rasakan pula. Tapi memang ada penyebab lain yang menguatkan ia untuk tetap tinggal tanpa harus keluarganya tahu ataupun kekasihnya itu tahu apa alasannya. "Katakan, kau tidak mencintainya sayang. Kumohon katakanlah." Jansen memelas. Maria melepaskan pelukan itu dengan perlahan, berjalan ke arah tempat tidur, membiarkan dagunya menopang pada sebelah lutut yang ditekuk. "Seiring berjalannya waktu dan seringnya berhubungan, kurasa dapat memupuk cinta di antara kami, seperti cintaku padamu." Maria menoleh ke arah Jansen. "Memupuk cinta kau kira semudah menanam tongkat di tanah ini yang kemudian akan tumbuh dengan rindangnya seperti pohon beringin di depan sana?" Jansen menunjuk ke arah pohon yang tampak di jendela kamar Maria. Maria memeluk Jansen dengan erat, membiarkan laki-laki itu segera melumat bibirnya dengan lembut.
Sesaat menatap. Sayang, desahnya lirih. Anggap saja malam ini sebagai hadiah perpisahan kita. Maria mulai menarik leher Yansen dan kemudian menikmati malam panjang sebelum akhirnya ia benar-benar harus melupakan kekasihnya itu. Beberapa kali racauan jalan keluar dari mulut mereka, mendesah, melenguh, membiarkan bibir terbuka begitu saja. Tawa Maria seolah mengiringi setiap gerakan erotis menggairahkan malam itu, hingga keduanya mencapai puncak, berpeluh terjatuh dalam pelukan. Tanpa sadar, sepasang mata tengah mengawasi di balik jendela loteng. Lampu kamar yang temaram tak cukup jelas untuk melihat wajah siapa yang tengah mengawasi mereka.